Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Budiman dengan NIM 2312380 beserta teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Simon Alberto Sinurat dengan NIM 2305180. Nama saya Sinta Dewi Sri dengan NIM 2307362. Perkenalkan, nama saya Tegar Ramadan dengan NIM 2303611. Perkenalkan, nama saya Sendiri Kulilansa dengan NIM 2310634. Perkenalkan, nama saya Sino Hafid Sabani dengan NIM 2307967. Pada video kali ini kami akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada karburator. Di sini saya akan menjelaskan hubungan hukum Bernoulli dengan karburator. Pada dasarnya karburator bekerja menggunakan prinsip Bernoulli. Semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya, namun makin tinggi tekanan dinamisnya. Rumus hukum Bernoulli dan kaitannya dengan karburator adalah P1 ditambah setengah Pro 1 dikali F1 pangkat 2 ditambah Pro dikali G dikali H1 sama dengan P1 ditambah setengah Pro 2 dikali F2 pangkat 2 ditambah Pro dikali G dikali H2. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu karburator. Jadi karburator itu adalah perangkat komponen yang digunakan oleh mesin pembakaran dalam mengontrol dan mencampur udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Metode utama untuk menambahkan bahan bakar ke udara masuk adalah melalui tabung Venturi berdasarkan prinsip Bernoulli di sirkuit meteran utama. Meskipun berbagai komponen lain juga digunakan untuk menyediakan bahan bakar atau udara ekstra dalam keadaan tertentu. Bahan bakar pada karburator bersifat mudah menguap dan mudah terbakar. Contohnya alkohol, afgas, atau maupun gasolin petrol, bahkan gas minyak cair. Di sini saya akan menjelaskan komponen karburator dan fungsinya. Yang pertama adalah float chamber atau mangkuk pelampung karburator motor. Mangkuk pelampung karburator motor memiliki fungsi untuk menampung sementara cairan bahan bakar dan bensin dari tangki sebelum diproses dan diairkan ke ruang pembakaran. Kemudian yang kedua, pelampung seperti ini. Pelampung merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur bahan bakar yang ada di dalam mangkuk pelampung agar permukaan tepat dan tidak meluap, yang mengakibatkan kelebihan bahan bakar, membuat motor menjadi tidak bisa nyala karena kelebihan bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Kemudian ada jarum pelampung yang berada di dalam sini ya. Jarum pelampung ini berfungsi untuk mengatur masuknya asupan bahan bakar ke dalam mangkok karburator. Katup atau jarum pelampung ini juga secara otomatis akan menutup saluran suplai bahan bakar dari tangki. Kemudian ada skep katup gas, terus ada jarum skep katup atau jarum gas. Kemudian jarum skep atau jarum gas juga, dan main Z. Kemudian ada pilot jet. Mungkin cukup segitu ya untuk komponen-komponennya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada karburator. Jadi secara garis besar, intake menyedot udara, dan saat udara masuk pada intake ini akan terjadi perbedaan tekanan sesuai hukum Bernoulli antara tekanan P1 dengan P2 di luar atau pada tabung ini akan terjadi perbedaan tekanan. Cara kerjanya adalah pertama, aliran bensin masuk. Semakin cepat aliran udara masuk melalui intake ini, maka semakin banyak pula bensin yang tersedot dari mangkok ini melalui saluran yang tadi disebutkan. Terima kasih.
Ya, dan pada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penerapan hukum Bernoulli pada karburator. Dan kesimpulannya dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu ketika kecepatan udara meningkat melalui saluran karburator yang menyempit, maka tekanan udara menurun sesuai dengan prinsip Bernoulli. Pemutaran tekanan ini memungkinkan bahan bakar diserap ke dalam aliran udara yang menciptakan dalam mesin. Dengan demikian, hukum Bernoulli membantu mengatur proporsi bahan bakar dan udara dalam proses pembakaran internal pada mesin bensin. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penyalahgunaan kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.